Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Selat Penubuhan, Ibu Mika Nusa Putri SPD MSI, yang hari ini sebagai sekolah pengimbas. Kemudian yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Swakape, Bapak Abdul Habib Sarjana Agama, ya Pak ya. Kemudian yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Tungkal Ilir, Bapak Derisman SPD MSI. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Tungkal Ilir, Bapak Purwanto SPD. Bapak Ibu utusan dari sekolah beserta wakil kurikulum, guru BK dan guru Bapak Ibu guru sekalian yang kami banggakan, selamat datang ke SMP 3 Swakape. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita bisa berkumpul untuk menghadiri acara pengimbasan sekolah penggerak dalam implementasi kurikulum Merdeka. Semoga acara ini memberikan manfaat yang luar biasa dan dapat kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta yang telah meluangkan waktu yang berharga untuk dapat menghadiri acara kita, juga kepada Ibu Mika beserta guru-guru timnya ya, untuk mengisi acara yang sangat kami harapkan ini untuk menambah wawasan kami mengenai kurikulum Merdeka. Kami sebagai tuan rumah minta maaf apabila nanti pelayan kami kurang berkenan karena kondisi dan situasi sekolah kami ya seperti inilah Bapak Ibu yang sederhana ya. Minta maaf apabila nanti ada yang kurang berkenan ya untuk penyambutan kami, baik yang barangkali atau kesalahan kami yang tidak disengaja maupun yang disengaja. Jadi selamat datang dan semoga acara ini akan menambah pengetahuan kita tentang kurikulum Merdeka. Cukup sekian saja yang bisa saya diberi kesempatan oleh Dinas Pendidikan untuk sharing bagaimana pelaksanaan kurikulum Merdeka di SMP Negeri 1 Selat Penubuhan. Karena SMP Negeri 1 Selat Penubuhan ini sudah melaksanakan kurikulum Merdeka selama kurang lebih ini di tahun ketiga. Karena kami sebagai pilot project kurikulum Merdeka melalui program sekolah penggerak. Baik Bapak Ibu, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Ibu Mika Nusa Putri, Bapak Ibu. Asalnya dari Palembang, tapi pulangnya ke Air Batu. Tugasnya di SMP Negeri 1 Selat Penubuhan dari tahun 2009. Jadi saya orang terang lah bahasanya begitu. Saya makannya dari 14 tahun yang lalu dari terang dari Selat Penubuhan. Dulu namanya Pulau Rimau, tapi di tahun berapa sih? Memang pecah jadi 2020 namanya jadi SMP 1 Selat Penubuhan. Tapi tetap lokasinya di Pulau Rimau. Saya sering memperkenalkan diri sebagai sekolah di SMP 1 Selat Penubuhan. Banyak yang masih nanya Selat Penubuhan itu di mana? Karena belum terkenal ya. Yang terkenal itu Pulau Rimau-nya. Jadi 2009 ditugaskan di SMP Negeri 1 Pulau Rimau. Kemudian tahun 2019-an lah, teman-teman saya yang dari pulang ke arah Palembang pindah semua, Pak. Jadi saya ditinggal. Nah, pindah. Kurikulum Merdeka, Bapak Ibu, sebentar. Bapak Ibu sudah melaksanakan Merdeka Belajar ya. Bedanya kurikulum Merdeka dengan kurikulum 2013 apa ini? Karena kan ini sudah berjalan hampir 2 tahun ya. 2 tahunnya itu maksudnya
Bapak Ibu pasti sudah harus melaksanakan Merdeka Belajar, nah, kan? Pasti sudah ada info ya, Pak siapa Pak? Pak Hayat, ya. Setahu Bapak gimana Pak kurikulum Merdeka itu? Saya sambil cari kanva saya. Tapi kalau secara praktek pada kurikulum Merdeka ini ada penambahan proyek belajar Pancasila, yaitu yang saya tahu. Sementara ini yang saya tahu. Terus proses pembelajarannya Pak tahu nggak bagaimana apa bedanya? Kalau proses belum tahu karena sekolah kami belum menerapkan. Karena rencana baru tahun ini kan. Terus Pak, setahu Bapak modulnya sudah pernah lihat modul Bapak Ibu semua? Bentuk modul sama sekali? Terus itu apa? PMM? Oh, oke. Harusnya kita buat IHT ya harusnya berarti. Karena harusnya sudah diperkenalkan dari awal tentang PMM lah minimal. Platform Merdeka Mengajar. Sudah pada download Bapak Ibu? Sudah. Oh, sudah download ya. Karena harus pakai akun ID Belajar. Terus sudah mengerjakan ini apa pelatihan mandiri? Ini file saya belum saya ganti Ibu. Kemarin kami ke SMP ini SMP 1 Pak sampai. Nanti mengenai modul kemudian PMM kita peserta ini. Nah ini dimensi-dimensinya ada 6 Bapak Ibu ya. Ada beriman dan bertakwa, kemudian bergotong royong, berkolaborasi, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Itu saja yang harus kita lakukan di setiap pembelajaran. Ya, jadi ada unsur-unsur dimensi ini. Nah, ini pengorganisasian pembelajaran. Nah, mulai Bapak Ibu kita konsentrasi ya. Ini jadi Bapak Ibu mulai ya, bahwa kalau di kurikulum 2013 jumlah mapelnya kan kalau misalnya PAI itu seminggu 3 jam 3 jam itu untuk pelaksanaannya kita harus alokasikan waktu 25% selama 1 tahun khusus untuk proyek. Jadi secara ya boleh waktunya bulan olahraganya itu misalnya Bapak Ibu buat ke bulan berapa, misalnya selesai dalam 1 bulan karena 4 kali pertemuan kan di setiap Sabtu saja kan, berarti jamnya masih sisa, berarti nanti ambil tema lain rekayasa teknologi misalnya. Tapi pokoknya dalam setahun minimal 3, 7-7-nya lebih bagus, laksanakanlah 7-7-nya kalau jamnya tadi dibagi-bagi cukup. Ya, yang mana? Gaya boleh, boleh. Ya, boleh. Iya, itu kan itu yang kita sampaikan. Iya. Jadi di awal semester itu jamnya itu atau harus dirubah menjadi 5 atau kita mulai saat mendekati proyek Pancasila saja dipakai. Kalau menurut administrasinya harus dikurangi, ya, karena nanti Ibu kerjain P5, jadi sudah ini. Ya. Jangan lupa di dapodik tetap 5 ya. Bagaimana penyusunan modul ajar dan modul project? Ya, jadi ini bagaimana guru-gurunya akan melaksanakan proyek yang direncanakan, dimulai dari perencanaan. Kemudian ini Bapak Ibu proyeknya kami nanam tanaman rimpang untuk pembuatan jamu. Ini karena temanya kearifan lokal. Terus ini ya ini Bhinneka Tunggal Ika. Jadi membuat makanan khas daerah. Nah jadi di sini anak-anak yang pasti antusias karena dia praktek
Ini kegiatan proyek tema kewirausahaan Bapak Ibu, ini keripiknya rasanya kayak rindu gitu lah. Harusnya ada pengembangan ya, tapi belum ketemu aja udah ini sampelnya belum lapis Pak, nggak pakai ini lagi kan kemarin. Nah ini dari gorengnya, dari buat ya ini. Dahulu ya, perkenalkan nama saya Andrian Sopa Indarto, biasa dipanggil Pak Rian ya. Jadi saya di SMP Negeri 1 Selat Penubuhan mengajar mata pelajaran informatika ya, untuk mata pelajaran informatika. Baru kurang lebih 1 tahun barengan Mem Dery masuk di SMP Negeri 1 Selat Penubuhan ya. Nah, asal saya putra asli daerah, asli dari Pulau Limau ya, tempat tinggal di Pasar Primer 2 dekat kantor pos itu warungnya, kalau pernah main ke sana. Oke, itu perkenalan singkat dari saya. Sebelumnya saya buka pantun dulu ya Bapak Ibu ya. Karena di sini ada Pak Imam, saya buat Pak Imam tadi. Pak Imam membawa tomat. Cakep. Tomat dibawa dari Selat Penubuhan. Salam kenal dan salam hormat untuk Bapak Ibu guru hebat sekalian. Oke, karena sudah siang, biasanya kan agak ngantuk, kita ice breaking dulu sedikit ya, mohon untuk berdiri terlebih dahulu. Tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. Tepuk 4 kali. Tepuk 5 kali. Oke, paham? Oke, coba sekarang kita bareng-bareng ya. Tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali. 2 kali tepuk 5. Nah, agak bingung ya, agak bingung. Kalau 2 kali tepuk 5, tepuk 5 2 kali. Ya bingung, masih bingung. 1 kali lagi, tepuk 5 2 kali. Ya, yes. Ya, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Asesmen dan rapor mereka mengajar. Ini referensinya dari buku Tom Wilson ya. Nanti bisa dibaca-baca Bapak Ibu. Ya, yang pertama itu asesmen kelas ya. Asesmen kelas ini ada 2 Bapak Ibu, yaitu ada asesmen formatif dan asesmen sumatif ya. Apakah sudah pernah mendengar kata-kata ini Bapak Ibu? Asesmen sumatif dan formatif? Belum. Jadi di asesmen formatif ini ada 2, yaitu di asesmen awal ya, waktu pertama pembelajaran, dan ongoing assessment atau saat proses ya, proses pembelajaran. Kemudian ada asesmen sumatif. Jadi asesmen formatif ini seperti UTS atau UAS ya, penilaiannya di tengah semester atau di akhir semester. Why to exercise? Mengapa perlu asesmen awal dalam pembelajaran ya? Nah, jadi tujuan asesmen itu adalah untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik, dan hasilnya digunakan untuk rujukan dalam merencanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Nah, ini adalah tahapan asesmen awal ya, yaitu dimulai dari persiapan, pelaksanaan, kemudian dilanjutkan oleh diagnosis dan tindak lanjut ya. Nah, di persiapan ini yang pertama adalah menganalisis laporan hasil belajar atau rapor peserta didik tahun sebelumnya ya. Kemudian mengidentifikasi kompetensi yang diajarkan dan menyusun instrumen asesmen untuk mengukur kompetensi peserta didik. Kemudian setelah dilaksanakan asesmen ini untuk digunakan untuk pengolahan hasil, kemudian pengelompokan siswa, dan berdasarkan data dan informasi yang diperoleh merencanakan pembelajaran sesuai tahap capaian dan karakteristik peserta didik. Oke, next. Nah, kita kenal dengan asesmen diagnostik. Apa itu asesmen diagnostik?
Berdasarkan penuturan dari Menteri Mendikbudristek Republik Indonesia, asesmen yang merupakan asesmen atau penilaian yang dilakukan secara spesifik guna mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, dan kelemahan siswa sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi siswa tersebut. Ini manfaatnya. Yang pertama, siswa akan mendapatkan pembelajaran sesuai dengan kondisi dan kompetensinya. Selanjutnya, memungkinkan siswa untuk Saya juga asli dari Selat Penungguan. Terus dulu SMP-nya juga dulu di SMP 1 Selat Penungguan. Kemudian saya mulai bergabung mengajar di tahun 2015. Kemudian baru lulus P3K tahap 2 yang tahun 2022. Jadi lumayan lama. Tapi masih banyak yang lebih lama lagi biasanya ya Bapak Ibu. Ya. Baiklah. Yang akan saya sharing hari ini adalah proyek penguatan profil Pancasila. Nah, apa itu yang P5 itu adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang di dalamnya itu adalah kita harus mengembangkan potensi, pemberdayaan, peningkatan, pemahaman, dan peran sosial. Tujuan dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila seperti yang tadi sudah disampaikan, beriman dan bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Inilah yang akan kita nilai dari siswa. Tema proyek